Ya, malam. Malam semuanya. Malam. Aku agak flu ya. Jadi tidak bisa terlalu lama, teman-teman. Nanti yang poin-poin aja. Yuk didap-dap layarnya. Karena rada radang ini sama pilek. SRP tidak ada kenaikan pembelian secara market cap di CoinGecko tidak bertambah. Tapi yang menarik SRP itu ya. SRP di time frame hariannya itu data pembeliannya naik. Yuk di tap-tap layar dulu. Yuk biar rame dulu ya. Biar nanti tidak ngulang-ngulang. Market cenderung sideways tapi tertahan di area 30.200-an. 30.200 BTC itu pertahanannya di 30.200. Sideways-nya areanya adalah 30.200 sampai 31. Tapi yang belakangan ini belum terlalu itu ya. Banyakan lebih cenderung ke 30 sampai 30.500. Tidak kuat. Beberapa kali dia itu tidak kuat juga di 30.650-an. Nih ya, tadi sempat di 3650. Ya, terus marketnya dengan kondisi seperti ini bagaimana menyikapi market seperti ini? Kalau saya secara pribadi, teman-teman, bentar ya teman-teman. Pilek ya. Ya. Agak pilek sekali. Tapi tidak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat update-nya dulu aja. Nanti saya sebentar tuh aja ya. Ada bindeng sekali. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman tetap BTC-nya. BTC-nya ini potensinya kemana? Kalau ini sudah di MA7, jadi kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini tidak usah takut. Malah sebetulnya ketika dia bisa kuat atau prospek, itu akan membentuk pola apa? Membentuk pola seperti ini. Begitu dia nempel, dia akan ngegas ke atas. Nah, kalau umpamanya dia tidak kuat, nanti akan dikonfirmasi di beberapa hari ke depan. Biasanya gitu. Kalau tidak kuat, nah posisi nempel seperti ini nanti tandanya adalah 2-3 hari ke depan. Apakah dia ditekan? Kalau dia ditekan dengan kondisi market yang itu, dia akan baru bisa dikenteng balik. Caranya gimana untuk dia belok? Ini potensi yang terburu-buru ya. Kalau dia nanti dipukul 2 kali seperti ini akan membelokkan MA7-nya. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya sangat jarang untuk dia nembus gini. Yang lebih sering apa? Yang lebih sering itu biasanya lebih cenderung gini. Dikikir tidak akan terjadi apa-apa. Jadi teman-teman kalau melihat market nantinya mendatar seperti ini yang berbahaya lebihan. Ini lebih berbahaya. Jadi polanya itu sideways seolah-olah tenang, tapi sebenarnya ini polanya seperti ini malah jauh lebih berbahaya. Malah inilah sebenarnya sinyal di mana dia itu proses balik. Marketnya proses seperti ini. Ini yang jauh lebih berbahaya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah berjejer seperti ini,
ini berarti dia lagi ngenteng marketnya. Ini benangnya lagi di itu. Ini prosesnya hampir rataan goal, mesti tumbang. Ya, jadi ini perhatikan kalau kondisinya seperti ini, malah teman-teman perlu takut, gitu ya. Itu satu. Tapi kalau saat ini apa yang bisa terjadi? Kalau menurut saya ketika ini menyentuh di sini, disinilah maintain dari homonya bisa terbentuk. Pola apa? Polanya harusnya yang terbentuk seperti ini. Ini dia teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia naik dari atas, dia menunggu benang MA7, dia menyamping di sebelah dan terus ngegas, gitu ya. Bukankah saat ini sama polanya? Nih. Ini prosesnya sama dia. Dari sini dia dari sini benangnya ini ditunggu sampai dia datang, dipukul lagi ke atas. Begitu juga dengan yang bawahnya sebelahnya ini sama. Yang lebih mirip dengan yang saat ini, yang ini beberapa kali ini ekor panjang, orang takut kan, tapi dipukul balik ke atas karena MA7 nya mempertahankan dari bulisnya, gitu ya. Dan benang MA nya itu kenceng. Bukankah saat ini juga sama kenceng? Ini MA7 nya kenceng kan, jadi berpotensi apa? Hijau. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau saya secara pribadi optimis hijau. Kalau saya hijau, besok akan maraton beberapa hari ke depan, akan potensi hijau. Mungkin kita pantau aja. Apalagi berita bagusnya, Binance tidak jadi delisting koin-koin yang kemarin sebenarnya mau di delisting tak hari ini, dibatalin. Tadi sudah tak share ya di grup ya, di grup tele, dia sudah batalin. Jadi semudah itu mereka itu membuat sebuah berita sebenarnya sudah by design. Ada polanya seperti ini, sandiwara dalam berita. Gitu ya. Jadi seperti itulah sebetulnya mereka itu jualan berita, tujuannya untuk apa? Untuk memberi warna buat instrumen di dalam candle itu terbentuk. Makanya berita itu kita belajar hari-hari ini, bulan ini kita belajar sesuatu yang sangat banyak. Ada kasus Binance US, tapi ngepoh tok gitu, kalau orang bilang tuh ngelepeh gitu loh ya. Jadi berita mung dongeng 1000 malam. Setelah itu tidak ada penyelesaiannya, minum kopi Starbucks aja. Tujuannya untuk apa? Untuk ngedam market altcoin. Jadi tema, mereka tuh punya tema. Jadi dari sekarang teman-teman sudah belajar sesuatu, bahwa yang teman-teman bayar itu adalah candle, bukan berita. Berita bisa mencong sana, mencong sini, ini kan kelihatan. Sekarang teman-teman ngerti bahwa mereka berita itu ternyata digoreng ke sana ke sini, tujuannya untuk apa. Nah, teman-teman harus bisa membaca parsel-parsel itu, maknanya apa. Altcoin sudah di drop ke bawah, ya kan? Orang saat kemarin dibuat galau, masuk short banyak, kemakan banyak sekali yang kemakan. Tujuan utama mereka adalah membuat kegalauan market, itu tujuan mereka. Tapi yang di CWT harusnya tidak galau ya, kita sudah standby di sini dan kita harusnya margin. Jadi untuk saat ini teman-teman, yang perlu dikawal lagi ada satu lagi berita yang sebenarnya dari kemarin itu kan sedang dipersiapkan oleh mereka, delisting Robinhood, ya kan? Tadi kan delisting Binance tanggal 26 tidak jadi. Kok segampang itu? Galau tadi pagi Om. Oh ya, harusnya tidak usah, santai aja. Ya memang sih merah gitu ya. Makasih Bro Sebastian. Jadi dengan kondisi sekarang ini kita belajar sesuatu. Oh kayak gini toh, market itu ternyata kenyataannya seperti ini. Berita itu kenyataannya seperti ini. Lidah tidak bertulang, mereka bisa ngomong
delisting tanggal 26 tapi bisa juga di tanggalnya itu tidak jadi, ya kan, seperti itu. Konyol ya, cukup konyol ya. Nah, apakah nanti tanggal Robinhood ini besok juga bisa batal? Bisa jadi. Kalau lihat di Binance US-nya aja tidak jadi kok. Besok disongin lagi itu, apa? Tadi kan market pump. Nah, market pump sampai berapa? Target mereka ada. Bisa jadi memang ini market karena mereka melihat juga positifnya, hal-hal positifnya adalah ETF-nya BTC yang sudah di ACC pengajuannya BlackRock. Pasti mereka butuh FOMO dan momentum. Momentum apa? Altcoin session naik, atau mungkin isunya altcoin session. Tapi menurut saya tetap altcoin itu adalah bearish, memegang kontrol, mentok cuman di atas MA99. Tetap sama, konsisten saya bicara tentang altcoin, bahwa altcoin itu posisinya bearish, memegang kontrol, sedangkan BTC sama SRP itu bullish, memegang kontrol. Jadi saat ada dua kutub yang sebenarnya berbeda bentangannya, dan ini terjadi. Itu sejarah baru buat kripto, jarang ini terjadi kondisi market seperti ini. Nah, akhirnya bagaimana menyikapi market seperti ini? Pantau aja, kalau besok tanggal 27 delistingnya ini juga batal, berarti FOMO itu akan terbentuk, dia akan buat cepat sekali. Dia akan buat sangat cepat sekali. Jadi kita pantau aja, tidak lama, bisa jadi cuma 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan atau seminggu ke depan, kita belum tahu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah BTC kembali lagi. Karena nanti dari situlah teman-teman bisa dapat sinyalnya. BTC ini FOMO-nya mentok sampai mana? Karena ini di atas ini kita belum tahu sejauh apa. Kalau saya secara pribadi, kalau melihat di posisi sekarang dia sideways di satu kondisi ini kemungkinan besar, berarti kan polanya hampir mirip ini. Dia akan berhenti dulu nanti di 36. Nih, areanya sekitar ini. 36 362. 36 200 lah kurang lebih di situ. Ya, teman-teman di 36 itu sudah mulai TPM. Kalau nanti dibuat naik lagi, kemungkinan kalaupun dibuat naik nanti sifatnya itu akan posisinya dia akan seolah-olah naik tapi tidak terlalu jauh. Bisa jadi finalnya nanti di 42. Tetap finalnya di 42. Kalau 48 kemungkinan besar bisa tidak terjadi. Ini loh, 42 itu soalnya menjadi resist 41.900. Ini yang perlu teman-teman pantau. Dan setelahnya mungkin nanti dia akan ada perlawanan, tapi modelnya sudah tipikalnya seperti ini. Nanti Agustus itu baru tumbang yang sebenarnya. Gitu ya. Ini yang perlu mbok pantau. Nanti 36 dan 42. 36 satu kali dia mentok, nanti sideways dulu dia lari ke MA25 dulu, baru pukul lagi ke atas. Satu kali lagi itu mungkin di 42. Berarti kemungkinan besar akan mundur antara Juli pertengahan atau Juli pertengahan lah, mungkin final dari ini mungkin bisa Juli pertengahan mungkin. Kalau lihat di kondisi marketnya ya, kita pantau aja lah. Yang penting besok itu ditunggu dulu delistingnya Robinhood itu benar-benar dibatalin atau enggak, sama seperti Binance. Ini hari ini Binance itu sudah sudah angkat bicara ya, bahwa tidak jadi ya listing koin-koin. Kemarin kan delisting tanggal 26 itu mau delisting Binance US. Koin-koin banyak, beberapa koin. Salah satunya juga termasuknya RTX juga. Kan gitu. Tron gitu. Nah, terus apa yang perlu kita perhatikan saat ini untuk BNB? Nah, ini yang menarik sebenarnya teman-teman.
teman-teman tidak usah takut untuk market saat ini kecenderungannya akan kemana Om sebetulnya. Menurut saya masih akan diberi napas untuk naik. Daripada penurunan saya lebih melihat bahwa kenaikan lebih tinggi. Potensi untuk naiknya lebih tinggi. Nah terus untuk Binance ini ada yang gitu ya, mungkin galau ini dengan marketnya Binance seperti ini. Menurut saya teman-teman tidak usah galau. Market di sini ini sudah kesentek betulnya. Ini sudah kekunci. Dan ini adalah zeronya. Jadi ini sangat susah untuk ditembus. Kalau teman-teman masih dapat diskonan di atas ini, ambil loh. Karena apa? Momentumnya nanti teman-teman akan dapat momentumnya. Di mana? Di sini. Di 300 sampai 315. Sabar aja kalau untuk yang Binance ya. Nah Om, kalau kelamaan Om, kalau ini belok ini lama gitu loh, bisa ndak lebih turun? Bisa, targetnya bisa turun karena posisi MA99 nya kan berarti lebih turun. Bisa jadi nanti akan bisa di sini takutnya. Bisa ndak Om terjadi? Bisa, kalau kelamaan bisa. Nanti kan dia cuman goyangnya di sini dok. Nah dipantau aja. Apakah dia kelamaan? Kalau kelamaan kan berarti MA99 turun toh. Berarti targetnya menurun. Di mana 265. Makanya ini penting, target saat ini itu penting. Apakah dia langsung? Apa dia masih menunggu lama? Semakin menunggu lama, altcoin semakin targetnya untuk naik semakin kecil. Semakin banyak sideways-nya yang terjadi saat ini, apakah BTC akan rally ke atas? Lah, kan mau kamu tuh di mana atau kamu baru masuk? Padahal tak jelas gitu. Dan kamu baru masuk, terus itu yang gue meneh, biar terus jelas gitu. Jadi terus untuk SRP ini Om gimana Om untuk SRP? Si banyak yang galau juga lah. Banyak teman-teman yang galau juga kan untuk SRP. Jawaban saya gini teman-teman. Terlepas dari semua FOMO para YouTuber atau FOMO yang narasi-narasi yang dibangun, kita netralkan dulu cara berpikir kita tentang SRP. Kita mulai berpikir secara jernih. Gimana Om berpikir secara jernih? Ya kita bisa melihat dari beberapa lini, betul ya. Satu adalah posisi SRP ini yang menarik, bullish memegang kontrol ke depan. Ini yang menjadi menarik sebetulnya. Kedua itu supply yang teman-teman perlu perhatikan. Sampai detik ini, tadi pagi itu saya sudah kontrol lagi di time frame 1 hari, yang beli itu bukan retail. Yang beli siapa? Yang beli tetap large dan medium yang paling besar. Lihat aja di data penjualan di Binance, teman-teman dipakai info. Nanti kelihatan yang beli yang siapa. Nah di situ itu sebenarnya kenapa large ini tetap beli? Itu nalar yang harus kita pakai gitu loh. Maksudnya gini, ini real gitu, bukan sebuah asumsi, bukan sebuah narasi. Kalau sudah data yang main di situ. Jadi caranya teman-teman meyakinkan biar tidak galau di SRP adalah cari datanya. Betul tidak orang itu suplainya itu masuk terus sama medium. Kawal setiap hari. Kalau itu masih terus seperti itu berarti real. Gitu loh. Ya, jadi bukan asumsi. Makasih Bang Kalbi. Jadi bukan sesuatu yang dibangun secara marketing. Tapi investornya optimis di situ.
Ya. Om, berita Ripple buyback 10 juta SRP. Loh, kalau kalau Ripple buyback itu sebenarnya ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Wong dia aja masih punya stok 48.000 kok. 48 miliar kok koin. 48 miliar itu sudah di bawah tangan mereka jual. Menurut saya gitu. Di mana siapa yang jual, yang beli? Ya otomatis toko-toko itu. Kalau sudah kumpul, jangan mbok pikir itu mereka itu tidak bisa menguasai market. Terlihat jelas marketnya itu ditahan. Karena apa? Sebenarnya dari awal SRP ini kita bahas, kita sudah bicara tentang 49% supply yang tidak terjual di market. Jadi jangan dipikir koin SRP itu belum ada suplai pasokannya. Koin SRP itu sudah semua komplit. Dulunya itu ditinggalkan holder karena kasus SCC. Jadi suplainya 48% itu di mana? Dijual di bawah tangan yang teman-teman belum dapat beritanya. Itu yang perlu mbok amati. Cek aku tak kencing dulu ya. Ya teman-teman, jadi itu ya. Jadi lihatlah di BTC di Binance itu data hariannya, time frame satu harinya. Nanti teman-teman akan dapat input tentang SRP. Dengan seperti itu harapannya biar tidak galau. Jadi apakah market SRP ini oke? Sebelumnya kita sudah bahas ini dari mulai dia itu masih di berapa? Dulunya itu saya pernah lihat di 38. 38 sekarang sudah 52. Penambahan dari holder itu sudah masuk cukup besar. Kalau nyentuh angka berapanya saya kurang tahu, tapi kalau melihat dari market yang sudah kebeli setiap saat dan itu bukan retail yang masuk, nah itu perlu mendapat catatan penting, ada something. Kita nggak tahu, nggak pernah akan ada yang tahu kapan dia akan ngepam bener. Tapi kalau ditanya apakah di bulan nanti bisa sampai 5 dolar sampai 10 dolar, menurut saya yakin, saya percaya sih kalau posisi 2025 itu. Jadi teman-teman mindsetnya gini, di SRP ini ya, di SRP ini potensi loncatannya kan dan cukup besar, ada potensi itu, tidak bisa kita pungkiri. Berarti optimis dari holder itu masuk kembali. Nah dari situlah teman-teman santai aja. Kalau memang itu untuk long term, Om 500 koin cukup enggak? Cukup, enggak apa-apa. Suatu saat kamu jadi
jadi 5 dolar aja lah, nggak usah terlalu mulu, 5 dolar aja itu uang kan bisa melipat berapa kali, 10 kali kan gitu. Taruh aja kamu simpan sampai 2025, bisa nggak bisa gitu ya. Itu hal simpelnya seperti itu. Terus apakah naik dalam waktu cepat? Harusnya naik, tapi kapannya kan saya tidak tahu. Itu tergantung dari, karena gini, di dalam menaikkan market itu butuh dua hal yang membuat candle ini alami terbentuk. Itu kan butuh dua hal. Satu adalah orang yang mau memompa di awal, kedua adalah retail yang merespon market itu dengan positif. Terjadilah yang namanya FOMO. Jadi butuh dua orang. Lah bisa mbok bayangno, paus itu naik no dhewe tapi retail ini ndak makan, ini kamu bisa bayangin ndak? Kayak orang noto ondo dinaik ngono tapi ndak ono sing beli. Percuma juga kan? Jadi harus jadi gini. Jadi jangan berpikir bahwa market FOMO itu tuh salah satu andilnya itu cuman paus, tidak. Kamu retail yang berperan lebih besar di dalam FOMO itu. Paus itu cuma nutol di awal, ngasih kamu pancingan tok dek 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 gitu ya. Nanti sing gendoyotan kamu sendiri gitu loh. Retail ini. Wis FOMO, apalagi getok tular ke kanan kiri. Wis kok mensurung ke kabeh, wis all in ya. Kalau dari kemarin kan memang saya selalu ngerem untuk teman-teman all in tidak boleh. Karena altcoin itu porsinya tidak all in. Porsi dalam altcoin tetap 30% maksimal, udah bagus teman-teman. Kalau di dalam dunia kripto menurut saya tetap all in itu tidak boleh untuk altcoin ya. Karena apa? Resikonya cukup besar. Nah sekarang hari ini aja altcoin dibuat rontok semua gitu bi. Seandainya ramuannya adalah BTC-nya tetap 50-70% kan aman teman-teman, tidak kena dampaknya saat ini. Mudah-mudahan market berbalik naik ya, harusnya naik. Kalau lihat di BTC harusnya naik, kalau lihat di SRP harusnya ditahan terus di MA99, harusnya ini tidak ada masalah. Buat SRP menurut saya tidak ada masalah selama benang ini tidak nembus ke bawah. Lah kalau nembus ke bawah ya tetap perlu waspada. Caranya gimana ya? Kembali lagi ilmu dasar kan. Ilmu dasarnya apa? Ketika bullish memegang kontrol, ya, patokannya bearishnya kapan? Di sini. Ini zona pra-bearishnya. Kalau pra-bearishnya ketembus ya sudah. Berarti dia cuman bisa bagaimana? Polanya akan berbentuk seperti ini. Begitu ini masuk, dia akan cuma nyentuh sekali dan kumbang. Ini yang terjelek. Jadi pra-bearish ini tidak boleh ketembus. Kalau ilmu candle. Nah, ya. Dong di sini kan belum sudah ketemu lagi kan ya MA99 yang nge-cross gitu ya. Ini tidak boleh ketemu sih harusnya. Nanti di area 0,680 itu tidak boleh ketembus. Untuk itu ya. Untuk SRP ya. Itu aja kalau untuk SRP. Tapi menurut saya tidak akan ketembus sih harusnya. Angkanya 48 itu. Bodinya Bunda, ditarik di bodi aja Bunda. Tarik ke bodi aja. 04687. Tapi itu harus close candle ya, saya ulangin lagi. Tidak boleh weak loh ya. Weak itu seperti apa? Ini kan weak. Ini weak. Ini weak. Jadi yang dihitung apa? Bodi. Itu ya, itu penting untuk kalau ini secara ilmu seperti itu, cara itu. Terus ini banyak yang galau nih di ETH.
Saya mau bahas ETH ini. Biar nanti teman-teman itu mapan dulu mindsetnya. Ya ini potensinya seperti apa sih? Ini karena banyak orang galau ini. Saya mau, kalau ini dari sudut pandang saya ya. Ya, yang kotak-kotaknya yang blok toh, full blok gitu toh. Ya. Terus bukan ekornya ya Bunda. Ini marketnya ETH itu akan kemana? Ini mentoknya memang bisa sampai sini. Saya tidak bisa memungkiri bahwa itu akan bisa double bottom, bisa. Gitu ya. Tapi potensi yang mungkin akan terjadi di 2000 atau 1994 ini. Kalau di body 1994. Jadi akan pantau aja di dua ini, antara sini kenaikannya atau sini, atau mungkin memang sudah sampai sini toh. Kalau ini besok berhari-hari dia bentukannya gini, ini belok. Ya. Ini tandanya dari ini. Dia mendatar gitu terus ya. Nah ini belok. Nah kalau sudah belok ini akan nyeret barengan B ini. BMA 25-nya. MA 99-nya. Potensi untuk ETH bisa berpotensi seperti ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Nanti benangnya akan, polanya akan seperti ini. Mungkin ya. Polanya akan, nariknya akan gini. Kalau ini posisinya dikonfirmasi oleh posisi sideways yang terus dikawal seperti ini. Ini mau membelokkan benang bisa. Apakah dia akan ke sini seperti ini atau polanya akan ke sini atau ke sini ya. Mentoknya di berapa? Mentoknya di 2145. Untuk ETH ya. Gitu ya. Kenapa gitu Om? Karena sudah bearish memegang kontrol. Pra bearish ketembus, ini sudah sebetulnya sudah konfirmasi yang sangat sentral sekali di sini. Ini sudah tidak bisa diutak-atik, sudah tidak bisa sebetulnya. Akan memiliki kecenderungan drop pra bearish ini di sini. Beda dengan posisinya BTC, beda. BTC belum pra bearish. Gitu ya. Jadi yang ETH seperti itu jawabannya. Ya aku umbelin terus ini. Bentar lagi ya. Terus untuk ada ya Matic ya, oke Matic. Nah Matic tapi kan nunggu besok. Ya Matic kan nunggu besok. Kalau delisting ya bocor lagi. Kalau Robinhood besok ini ya. Ini salah satu masuk loh. Matic ini. 27 besok. 27 besok close delistingnya di Robinhood. Jadi kenapa market itu cenderung turun? Ya salah satunya mereka jual ini. Kan enggak mungkin. Contoh Binance tuh delisting tanggal 27. Kayak SRP up kemarin. Kan dari tanggal dia speak itu orang otaknya macam-macam. Ada yang menjual saat itu, ada yang tunggu sampai delisting 1 hari, ada yang seminggu setelahnya, kan macam-macam. Nah jadi koreksi yang terjadi kemarin salah satu reaksinya ya delistingnya ini sebetulnya. Nah finalnya tinggal dari ini. Nah kalau besok tidak jadi di delisting, itu mereka akan masuk kembali. Berarti apa? Pam. Berarti tujuannya apa Om? Apa yang harus dilihat?
Ya lihatlah besok apakah itu delisting atau tidak. Kalau tidak delisting dibatalin. Rencana delisting itu dibatalin seperti Binance US yang mau delisting banyak koin-koin kemarin di tanggal hari ini. Dia batalin tuh hari ini. Bisa. Nah kalau delistingnya dibatalin sudah pasti market akan berpotensi balik kembali, narik kembali. Investornya kan tidak ragu, tidak jadi ya. Gitu. Malah dia merespon positif, market. Berarti ini yang direspon untuk investor apa? Berarti dia berpikir gini, oh ternyata dalam sebulan ini banyak drakornya, drama Korea gitu ya. Binance US dituntut, Coinbase dituntut, hasilnya tidak ada ujung, cuman ngopi di Starbucks, ceritanya kan gitu. Setelah itu ada wacana delisting juga dibatalin karena ketakutan, ya kan? Terus gara-gara delisting kan karena ketakutan dituntut. Terus jilat ludah sendiri tidak jadi delisting. Terus kalau besok ada Robinhood lagi juga jilat ludahnya sendiri untuk apa tidak delisting kan ya berarti satu paket ini. Jadi satu paket ngopi di Bangkok Ferguson mereka. Iya, itu berarti mereka gerombolan semua sebenarnya. Ya mau song-songan kok. Gitu loh. Sebenarnya mereka sudah ngopi bareng tapi tidak dilihatkan. Setelah mungkin orang aja di Ferguson ini. Makanya lah bocor kita. Ya toh, Bang Calvin. Wah, Ferguson ini ora melu ini. Jadi yang dilihat saat ini ya tunggu aja besok. Apakah dia jilat ludahnya sendiri Robinhood? Kalau iya, ya udah, itu sinyal market akan pump. Lanjut, gitu aja. Karena potensinya yang paling mudah teman-teman mengerti gini. Mungkin enggak BlackRock ini mengajukan market BTC. BTC tok ini ETF. Marketnya nanti di mana di pasar ini? Gitu ya. Jadi posisi saat ini ETF ini gini. Mungkin enggak sekelas BlackRock ini begitu masuk dia akan buat kekacauan dengan ngedam market. Berarti kan orang akan melihat gini, warung ini buka kok ngacak-ngacak gitu. Ceritanya orang buka warung langsung bebiar BCA gitu ya. Gratis kabeh selama piro 3 tahun. Nah sing liyane an pukut kabeh. Kan gitu. Apakah mungkin dia itu bikin di ACC terus marketnya itu diluluh lantakkan gitu. Tidak nalar menurut saya. Itu bukan orang yang mau launching produk gitu loh. Itu bukan naluri orang pembisnis yang mau launching produk. Logikanya orang launching produk dia akan tebar pesona. Bagaimana market itu melirik dia bahwa ada saya pun itu market semua baik-baik saja malah memiliki nilai yang positif. Kue tak gawe ayam-ayam, tak rangkul tapi bawa temiti. Buat apa? Bar dirangkul sudah teko mburi. Nangkep ya? Disudet teko mburi. Nah itu main cutting seperti itu. Jadi saya tidak percaya kalau ini langsung digubris mak ceprok, tidak percaya saya malahan. Kamu akan dirangkul bawa peniti mereka, nanti ditusuk dari punggung.
persis urat syaraf di pinggul. Ngerti-ngerti kletek ke. Udah gak? Itu main mereka kan seperti itu. Nggak mungkin gua bersama buah gitu langsung. Nah, nggak percaya gitu loh. Ya, itu mindsetnya akan kurang lebih seperti itu. Kayak aku mundur lah ya. Ya toh, dirangkul sih, disikap. Enak toh nang, ayem toh aku gitu loh. Kayak bapak sayang anaknya dulu. Ya toh, tapi cari bui deh ditemiti-ini. Gitu ya. Ya seperti itulah. Minimal dengan seperti itu saya berharap teman-teman itu melihat market ini dengan lebih jelas. Kalau saya ditanya naik-naik, ya harusnya jangan dipelonjoi minyak dulu. Nah itu biar ndak kerasa sakit, itu makannya selalu ada minyak paus perguso mereka. Itu stok mesti dibelonyoi dulu. Gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah ini tidak usah takut. Untuk metik, kalau besok tidak jadi delisting, berarti kan ada prospek. Kemungkinan kemana? Kemungkinan ke MA99. Cara nariknya MA99 gimana Om? Ini di sini sama ini. Ini akan jadi resist dan support yang cukup kuat. Kalau gandeng seperti ini kuat biasanya. Biasanya dia akan ngepost di situ. Ini di sini ada support, di sini ada resist. Jadi area ini akan menjadi tumpuan ke depan. Jadi kalaupun dia nanti naik turun sedikit akan ke sini ke depan. Tapi menurut saya kalau besok prospeknya bagus, tidak delisting ya di Robinhood, kemungkinan akan bagus. Mungkin polanya langsung. Tapi tujuannya tetap di sini, ya kurang lebih di sini. Atau kalau tidak memang dia tidak kuat, ya tarik aja yang paling bawah ini. Antara 0,85 sampai 0,95. Itu yang menjadi tergantung dia momentumnya ini lama enggak. Kalau kelamaan juga MA99 semakin turun, bukan semakin naik. Jadi semakin lama untuk koreksi itu akan mempengaruhi tujuan dari MA99. Harganya akan lebih turun. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Gitu ya. Jawab ya itu ya, medik ya. Sudah cukup ya. Aku rodok radang, minimal teman-teman sudah bisa memaknai semua ini dengan baik. Kembali lagi Dior, tidak usah takut ya. Market itu saat ini berdiri tidak. Paling koreksi terberat itu tadi sebenarnya sudah terjadi 29.920. Itu kurang lebih sebenarnya perkiraannya kan 30.000, tapi ternyata turun sedikit lagi. Itu harusnya yang sudah di 920 itu sudah murah untuk harga saat ini, dekat-dekat ini. Besok menurut saya akan kemana market? Akan big ekor panjang hijau harusnya. Kalau nanti ini jam 11, ini nanti ngepam, ya nanti moga-moga momentum ya. Ini jam 11, habis ini kan jam 11 ya. Ini 4 menit lagi. Coba di timer 4 jam berapa dia? Timer 4 jam. Ini kan orang-orang itu dine ini, di timer 4 jam ini. Om, schedule Om. BDC. Oh iya. Ya, kalau untuk BDC tanggal 26 sih memang. Nah ini tanggal 26 ini memang momentumnya mentok ya. Dan kita apakah
Jadi ini posisi akan tumbang. Bisa jadi ini tak itu ya. Bisa ndak kalau cuma satu balok panjang itu bar gitu terjadi toyib, bisa terjadi. Karena teman-teman perlu perhatikan, ini cuma 2 kali tok baloknya. Sebenarnya setelahnya ini dia sedwil. Poinnya di setelah nempel 2 ini tok. Nah ini yang saya takuti. Walaupun nanti ada kenaikan sedikit, nanti kan di MA 99 dulu. Nah berarti berpotensi kemana om sebetulnya? Kemungkinan di 34.000 atau 36 kita belum tahu. Ini yang akan teman-teman hadapi di depan kalau seandainya ini posisinya hijau di sini ya. Satu kali mungkin bisa di 31, 32 dan terus ya dia angkatin lagi ya posisi di area berapa 36.000, kemungkinan antara 36 atau 34 karena makna dari tanggal Kamis itu Idul Adha seringkali koreksi. Jadi saya tidak melihat bahwa itu akan dijadikan sebuah momentum. Momentumnya adalah momentum turun. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah 36.200 ini bisa memiliki waktu 3 hari cukup? Ya, ini kan perlu waktu 3 hari. Jadi apakah nanti pada tanggal Idul Adha itu dia akan terjadi koreksi? Bisa jadi. Jadi ini sebenarnya tidak panjang. Apakah bisa terjadi koreksi? Bisa terjadi koreksi sebentar. Nanti di MA 99, MA 25. Jadi polanya akan seperti ini. Nah, ya. Setelahnya dia akan belok di sini dan momentum di atasnya lagi 39. Dan setelah itu selesai. Kalau ini yang terjadi berarti memang mundur sampai bulan Juli pertengahan. Baru setelahnya dia akan double bottom di sini tapi tidak kuat dan turun di Agustus mulai tumbang. Ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau naik maraton 3 hari ini sudah mencapai 6.000, 4.000 atau 6.000 dolar bedanya take profit margin ya. Take profit margin boleh, mau tarik 50% boleh karena finalnya sudah tidak terlalu panjang. Ya. Mau mbok tarik om, saya mau aman 70%, terserah enggak apa-apa. Mau 34 atau 36. Nanti tunggu aja posisi di sini dikonfirmasi oleh Thoyib juga. Seharusnya dikonfirmasi oleh Thoyib. Bisa jadi yang terjadi ini. Karena targetnya kan terlalu jauh. Tapi momen yang terjadi ini dengan waktu yang paling realistis menurut saya ini. Yang paling cocok dengan harinya gitu. Jadi ya. Moga-moga aja 3 hari ini menjadi 3 hari momentum yang sangat berharga, bisa 6.000 atau 4.000 kita belum tahu kenaikannya. Gitu ya. BDC santai aja, tunggu aja besok. Kalau lihat di market hari ini cenderung adalah pola candle yang akan membentuk wick ekor panjang. Ekor sudah terbentuk, tinggal hijaunya aja. Potensinya kemana sampai besok pagi? Kalau saya tidak salah melihat nih. Ini akan menjadi menembus di area 31 dan membuat pola baru di area di atas 31. Berarti kondisinya akan kemana? Dia akan menguji menguji support di area 32.900 kalau saya tidak salah ya. 32.700. Ini yang akan ditembus. Moga-moga saya tidak salah melihat dan tidak salah itu ya. Kemungkinan besar kalau hijau terjadi kencang itu akan di 32.700. Ini akan menguji resist yang di sini 32.700.
gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. 32.700. Kalau dalam besoknya lagi 32.700 ditembus, dia akan menguji di 34.300 atau 34.400. Nah, begitu 34.400 itu tertembus lagi, dia akan ke 36 gitu. Kalau targetnya menurut saya dalam waktu dekat ini 36, paling realistis 36. Nanti take profit teman-teman bisa di 34.300 atau 36, bisa dipecah 25 terus, atau 70 dibuat 35 set W nya diikutin di MA 25 ke depan seperti ini, baru nanti naik kembali bisa jadi di 42. Apakah bisa naik atau tidak, itu nanti kita pantau lagi momentumnya yang di sini ya. Sementara seperti itu dulu, 34.300 dan 36.300 itu menjadi tujuan untuk FOMO terdekat saat ini. Itu ya. Makasih Bro Ijang. Ya, sudah cukup ya teman-teman. Saya radang dan pilek sebetulnya, tapi saya berharap minimal bisa sharing dengan teman-teman, bisa itu mendapat sudut pandang minimal. Saya cuma sharing, kembali lagi Dior. Semua market tidak ada yang pernah tahu seperti apa kesempurnaannya, cuma punya Tuhan gitu ya. Terima kasih ya, terima kasih buat Bang Calvin, Komiko, ya, Rempah Huta, Eja, Elit Global, Bro Sebastian, Seneng Bapak, Bro Hadi, Belanja TikTok, User, Andi, Prima, Ros, terus Anak Ayam, Rasno, David, Bro Gandhi, Ponic Beauty, Yakusa, Oka, Bang Dwi, Jas, Apin, Bara, Henggi, Bro Henggi, Julius, dan Pika. Makasih ya buat semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu teman-teman. God bless you all. Oh ya, Bro Yanson, makasih.